warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Dewi Nur Aini. Di sini kita akan belajar tentang apa itu malware dan jenis-jenisnya, lengkap dengan contoh kasus nyata, cara penyebarannya, dan juga bagaimana cara menanganinya. Langsung saja kita ke videonya. Apa sih itu malware? Malware adalah software berbahaya yang dibuat untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengambil alih perangkat. Di sini kita akan membahas 5 jenis malware, yaitu ada virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Langsung saja. Yang pertama kita ada virus. Virus di komputer ini mirip kayak virus beneran. Menyebarnya dari satu file ke file lainnya. Virus bekerja dengan cara menempel pada file atau program, lalu menyebar ketika file tersebut dibuka. Virus biasanya merusak dokumen, memperlambat komputer, atau membuat aplikasi tidak bisa dibuka. Contoh kasus nyatanya itu adalah Melissa virus pada tahun 1999. Virus ini menyebar melalui dokumen Word yang terinfeksi. Begitu dibuka, Melissa ini langsung mengirim email ke banyak kontak Outlook korban, menyebabkan server email perusahaan besar seperti Microsoft dan Intel menjadi lumpuh. Terus cara penanganannya gimana sih? Cara penanganannya yaitu hapus file terinfeksi, menggunakan antivirus, update Microsoft Office atau US agar celah keamanan tertutup. Hindari file email yang tidak jelas dan juga gunakan scanning otomatis di komputer atau server. Selanjutnya ada worm. Worm berbeda dengan virus karena worm mampu menyebar sendiri tanpa memerlukan atau tanpa menempel pada file lain. Biasanya penyebarannya lewat jaringan atau email secara otomatis, dan worm ini dapat mengadakan diri dalam hitungan detik. Terus contoh kasus nyatanya adalah worm I Love You yang menyerang dunia pada tahun 2000. Worm ini dikirim lewat email dengan subjek I Love You, dan ketika dibuka ia otomatis mengirimkan dirinya ke seluruh email korban. Dan dalam waktu singkat, lebih dari 50 juta komputer di dunia saat itu mengalami terinfeksi worm. Cara penanganannya biasanya dengan cara pertama bisa memutus koneksi internet agar worm ini tidak menyebar. Terus ada hapus script VPS berbahaya, terapkan firewall dan email filtering, dan juga update sistem untuk menutup celah jaringan. Yang ketiga, kita ada ransomware. Ransomware ini adalah jenis malware yang dapat mengunci akses pengguna ke data atau sistem komputer dengan menenkripsi file, lalu meminta tebusan, biasanya ini dalam bentuk cryptocurrency, untuk mengembalikan akses tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan uang dan dapat menyebabkan kerugian finansial serta operasional yang besar. Terus ada nih kasus terbesarnya adalah WannaCry pada tahun 2017. Ransomware ini menyerang lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Banyak rumah sakit, kampus, dan perkantoran tidak bisa mengakses data pasien dan juga dokumen penting karena semua file itu terkunci. Terus ada juga contoh ransomware di Indonesia, yaitu di Bank Sumsel Babel pada tahun 2024. Sistem internalnya bank tersebut sempat lumpuh karena ada data terenkripsi oleh ransomware sehingga layanan terganggu beberapa hari. Terus cara penanganannya yaitu jangan membayar tebusan, lakukan restore dari backup, update Windows selalu agar celah eternal boot tertutup, dan juga gunakan antivirus dengan proteksi ransomware. Simpan file penting juga di tempat yang terpisah. Yang keempat, ada jenis malware dengan nama Trojan. Trojan ini biasanya menyamar sebagai aplikasi yang terlihat normal, tetapi di dalamnya terdapat program berbahaya. Hati-hati ya guys. Terus
Cara kerjanya dengan cara masuk dengan menyamar sebagai aplikasi normal, terus menyebar melalui download software ilegal, terus lampiran email dan juga website palsu. Setelah masuk, dia akan mencuri password, data data perbankan, terus ada informasi yang sensitif mungkin. Terus contoh kasus yang paling terkenal adalah Zeus Trojan yang aktif pada tahun 2007 hingga 2010. Malware ini mencuri data perbankan seperti username, password, dan juga bahkan kode OTP. Banyak pengguna di Amerika dan Eropa pada saat itu kehilangan uang dari rekening bank mereka akibat serangan ini. Terus cara penanganannya adalah dengan cara uninstall aplikasi yang mencurigakan, jalankan full scan antivirus, ganti semua password setelah komputer dibersihkan, gunakan 2FA untuk keamanan akun, dan juga hindari download aplikasi dari situs yang tidak resmi. Jenis yang terakhir adalah spyware. Spyware ini adalah malware yang dirancang untuk memata-matai pengguna. Spyware ini biasanya bisa membaca pesan, mengambil foto, mendengarkan suara, atau bahkan mengontrol HP atau komputer tanpa diketahui oleh si korban atau pengguna ini. Contoh nyata yang sangat terkenal adalah Pegasus spyware. Digunakan sejak tahun 2016 dan baru terungkap ke publik pada tahun 2021. Viralnya pada tahun 2021 ini karena bocoran data dari pengguna NSO yang menunjukkan lebih dari 50.000 nomor di seluruh dunia juga diduga dipantau atau jadi target menggunakan Pegasus sejak 2016. Spyware ini ditemukan pada perangkat milik jurnalis, aktivis, hingga pejabat tinggi di berbagai negara. Serem ya. Terus cara kerjanya itu dengan cara menginfeksi perangkat tanpa disadari, menyebar melalui link, phishing, celah keamanan, atau zero click, atau pesan WhatsApp. Lalu cara kerjanya itu dengan cara menginfeksi perangkat tanpa disadari. Biasanya bisa menyebar melalui link phishing, celah keamanan, atau bahkan pesan WhatsApp. Terus si spyware ini bisa mengambil foto, membaca chat, mendengar suara, melacak lokasi, hingga kontrol penuh HP. Terus cara penanganannya ada update sistem operasi secara rutin, hindari klik link mencurigakan, gunakan aplikasi yang resmi, terus reset pabrik jika terinfeksi spyware tingkat tinggi, dan aktifkan mode lockdown khusus yang iPhone. Itu tadi 5 jenis malware yang sudah kita pelajari, dan kita bisa lihat bahwa masing-masing punya cara kerja yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu sangat berbahaya guys. Untuk mencegah serangan malware, kita bisa lebih berhati-hati dalam membuka email maupun link yang sekiranya itu berbahaya. Terus juga rajin update sistem dan selalu menggunakan antivirus yang terpercaya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.